batasan waktunya kira-kira nanti Saiful akan tampil berapa bulan untuk berikan kepastian bagi Saiful untuk mencari nafkah, apalagi dia menghidupi keluarga. Bukan, masalahnya KPI ini kan himbauannya bersifat umum dan itu berlaku umum, gitu kan. Nah kalau saya jadi orang TV, kalau memang Bang Saiful itu dianggap layak, ya bisa kembali jadi juri atau yang edukatif lah, yang menghibur tapi mencerdaskan dan menghasilkan karya-karya yang bagus, maka sebaiknya TV nggak perlu ragu. Kalau misalnya disurati terus kalau ada serangan dari netizen, wong kita nggak ngapa-ngapain itu loh, namanya netizen itu, ya itu jadikan pupuk gitu loh. Saya tanya deh, pohon yang indah, tumbuh-tumbuhan yang indah, terus padi yang bagus itu, dia tumbuh itu dari mana? Dari kotoran, dari pupuk. Nah kalau kita ini sumpek karena netizen, TV juga takut karena netizen, nggak selesai-selesai akhirnya nggak ada karya. Nah misalnya tuh KPI menyurati misalnya, menegur kok nayangkan saya, ya dijawab gitu loh, sama televisi dijawab. Loh saya ya dijawabnya anu aja sesuai hukum. Loh tayangan saya menayangkan Saiful yang sekarang itu acaranya misalnya tuh tentang penjurian, tentang host, bukan adegan-adegan yang mesum misalnya, bukan adegan. Loh apa salahnya di tayangan ini? Toh Saiful ya disampaikan, Saiful kan sudah menjalani hukuman, dia sudah menjalani, termasuk orang yang taat hukum, berarti kan itu kan dijawab itu, gitu loh. Nah jadi ketika ada dia, jangan takut dengan konflik. Saya sering kali ya ketemu dengan orang-orang yang berkonflik, itu malah jadi keluarga, jadi hal-hal yang positif. Nah termasuk, loh Gus ini dapat apa sih dari Saiful? Ini wallahi billahi wallahi demi Allah 1% pun tidak. Saiful Jamil ini denger ini saya ngomong gitu loh, biar nggak timbul fitnah aneh-aneh gitu kan. Karena memang BKN Barisan Kesatria Nusantara ini lahir satu untuk kemanusiaan, yang kedua untuk mari kita jaga, kita rawat Indonesia yang hebat ini. Sampai saya pernah uji coba tuh, saya nggak percaya ini Saiful bisa diterima masyarakat. Saya ngadain audisi mencari bintang dangdut. Saya datangkan Dina Lorenza. Cuman karena waktunya nggak bisa berbarengan, akhirnya Dina Lorenza datang. Tapi nggak sampai juri, tapi ketemu sama finalis Bidadari Dangdut. Nah waktu itu jurinya Vita KDI, terus kemudian istri saya, Chef Rawon Bidadari, terus ada Saiful Jamil. Saya coba dia untuk naik andong-andong itu. Saya sewa itu 7 andong-andong itu isinya, satu andong-andong itu banyak sih isinya, itu disumbang Pak Lurah. Loh kok bisa ya Saiful Jamil masih punya greget gitu. Nah ketika Saiful, kamu berdiri ya Bang Ipul, berdirilah dari mulai Radio Panjalu sampai Rawon Bidadari melewati Gumul. Gumul itu simpang 5 yang kayak benteng itu. Itu dari mulai jalan orang itu berhenti. Bang Ipul, oh diterima anak ini sama masyarakat kan gitu kan? Itu. Saya tidak membenarkan loh ya perilakunya Saiful, tidak. Saya hanya berbicara ketika dia curhat karena mungkin dia ada tanggungan, terus menghidupi keluarganya, makanya saya tak baik. Dan saya diterima sama teman-teman KPI di sana foto bareng. Jadi bahwa KPI tidak pernah melarang person gitu. Tapi saya tetap memberikan solusi kepada artis-artis yang sudah pernah melakukan asusila, misalnya contoh A, contoh G misalnya. Jangan berkecil hati. Manusia itu memang tak luput dari dosa dan kesalahan. Teruslah berkarya. Jangan vakum, jangan berdiam diri, terus saja berkarya gitu loh. Diniati baik, diniati semata-mata, karena khairun nas anfa'um linnas. Kalau sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain, gitu loh. Harapannya dari Tabayun ini, Gus, untuk dari BKN sendiri dan ya, saya sebagai ketua umum BKN, untuk yang pernah masuk penjara kalau dia bisa berkarya, maka saya mohon dengan khususnya kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya termasuk dari dunia televisian, jangan pernah lelah untuk tidak memberi kesempatan. Karena kadang-kadang
orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan kadang-kadang perilakunya itu lebih baik dari kita. Karena apa? Karena dia pengalaman bagaimana susahnya di penjara, bagaimana dicemooh orang, bagaimana dihujat orang gitu loh. Saya sendiri begini supaya saya hati-hati gitu loh. Saya sebenarnya resiko loh, ketua umum BKN, bakul rawon bidadari, kok membela orang yang begini begono loh. Kalau orang itu tidak menjalani hukuman, lari dari tanggung jawab misalnya, ya nggak mungkin lah saya membantu mencarikan solusi. Jadi tujuannya kita itu mencari solusi. Dan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk bagaimana kita ini sama-sama untuk bisa berbuat baik. Karena kalau di Indonesia ini, makanya Indonesia ini nggak bisa diserang kelompok-kelompok radikal karena Indonesia ini lengkap. Ada ludrukan, ada orkesan, ada dangdutan, ada akademi, ada audisi kan itu. Ada istighosa, ada tahlil. Nah, Indonesia yang hebat ini mari kita rawat bersama-sama. Yang jadi artis, jadilah artis. Terutama jangan lupa sama teman-teman wartawan. Kadang-kadang artis itu sudah terkenal, sudah besar, bayarannya malah lupa sama wartawan. Ini saya sering kali dapat curhat sama teman-teman wartawan. Ini nggak boleh ini ya. Kalau ada rezeki ya disisihkan ya. Itu karena bagian dari ibadah. Ya. Siap. Ya itu ya. Oke, makasih Terima Gus. kasih Gus. Oke. Mantap. Saya nambah satu lagi.